wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, kelas 12 IPA 2, nomor absen 21. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai statistika. Teman-teman semua pasti udah pernah dengar data-data dalam statistika. Yap, benar banget. Jadi statistika ini bakal membahas segala data. Nah, ilmu statistika ini berperan dalam mengumpulkan, mengolah, serta mengambil kesimpulan dari sebuah data. Dalam statistika memiliki dua bagian. Jadi dua bagian dari statistika ini memiliki perannya masing-masing dalam mengolah data. Nah, yang pertama itu adalah statistika deskriptif. Yang kedua itu statistika inferensial. Jadi statistika deskriptif itu bertugas mengolah data dan menyajikan data. Sedangkan statistika inferensial itu terfokus pada proses uji coba atau uji analisis hingga pengambilan kesimpulan. Nah, di dalam statistika ini teman-teman pasti udah pernah dengar adanya mean, median, modus, atau juga nilai kuartil. Pasti udah dengar kan, apalagi yang modus. Nah, jadi di sini aku bakal sedikit menjelaskan mengenai mean tadi, median, serta modus nilai kuartil. Nah, jadi di sini mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Jadi dalam mean ini adalah nilai rata-rata dari sebuah data tersebut. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Nah, untuk mendapatkan rata-rata tersebut, kita harus membagi jumlah data dengan banyaknya data. Yang kedua yaitu modus. Pasti teman-teman sering kan dengar modus, kamu modus. Jadi dalam statistika modus itu adalah data yang paling sering muncul dalam perkumpulan data tersebut. Jadi modus digunakan untuk gejala-gejala yang sering terjadi. Diberikan dengan simbol mo. Modus dapat dalam data kuantitatif ditentukan dengan melihat frekuensi tertinggi. Seperti yang aku bilang tadi, atau juga bisa dikatakan dengan data yang paling sering muncul. Nah, yang selanjutnya yaitu median. Median dan nilai kuartil bakal dijelasin sama teman aku yaitu Triaji Indrajaya. Mungkin dari aku cuma bisa menjelaskan mengenai mean dan modus. Untuk selanjutnya, median dan nilai kuartil bakal dijelasin sama teman aku Triaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triaji Indrajaya. Saya asal kelas 12 IPA 2 absen 29. Di sini saya akan membahas apa itu median, apa itu median dan kuartil. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan apa itu median dan kuartil. Di sini kita langsung saja. Median yaitu median membagi sebaran data menjadi dua bagian yang sama, ya, atau biasa dikatakan juga sebagai nilai tengah. Tapi harus ingat, sebaran data harus teman-teman urutkan dahulu dari paling kecil hingga menjadi paling besar. Nah, datum di tengah, posisi di tengah, itulah mediannya. Sementara kuartil membagi sebaran data menjadi 4 bagian yang sama. Ya, kalau median tadi menjadi 2 bagian yang sama, kalau kuartil itu menjadi 4 bagian yang sama. Untuk menjadi lebih jelas konsepnya, lebih paham, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ini adalah data yang kita urutkan dari data paling kecil, data pertama, sampai ke data paling besar. Datum pertama dan ini datum terakhir. Seandainya data ini kita menjadi 2 bagian yang sama, oke, sebelah kiri 50% dan sebelah kanan ini 50% juga, setengah. Nah, yang di tengah ini, datum di tengah ini disebut sebagai median. Ini disebut sebagai median atau nilai tengah karena membagi dua data menjadi 2 bagian yang sama. Median sama dengan kuartil setengah, kuartil 2. Median sama dengan kuartil 2. Nah, data yang sudah kita bagi 50% sebelah kiri dan 50% sebelah kanan, kalau kita bagi 2 lagi masing-masing, maka kita akan memperoleh 4 bagian.
bagian satu, bagian kedua, bagian ketiga, dan ini adalah bagian keempat. Jadi masing-masing 25% per bagian. Bagian sini data yang posisinya di sini disebut sebagai kuartil 1 dan sebelah sini kita sebut sebagai kuartil 3. Jadi suatu data kuartil ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kalau median itu adalah median bagian tengah itu hanya ada satu median ya. Q1 atau kuartil 1 disebut kuartil bawah, kalau Q2 kita sebut sebagai kuartil tengah, dan Q3 disebut sebagai kuartil atas. Oke. Ketika ada pertanyaan kuartil bawah berarti Q1, kuartil ke atas berarti Q3, kalau kuartil tengah berarti Q2. Oke, untuk secara lengkapnya kita lanjut ke latihan soal. Kita lanjutkan, tentukan median dan kuartil data tunggal. Contoh, tentukan median, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas data berikut: 10, 15, 20, 50, 45, 55, dan seterusnya ya. Oke, ingat untuk menentukan kuartil dan median, si data ini harus kita urutkan dahulu dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Oke, kita penyelesaian ya, data terurut. Kita buat data terurut, dan ini adalah yang sudah terurut: 10, 15, 15, 15, 20, 25, 35, 45, 50, 55, 57, 60, 80. Dan kita hitung berapa jumlah datanya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini ada 13 datum teman-teman ya, ada 13 datum. Kita coba bagi dua bagian. Kalau 13 kita bagi dua, berarti sebelah kiri 6, dan sebelah kanan ada juga 6. Iya, kita bagi menjadi dua bagian yang sama. Yang sebelah kiri ada 6 datum dan sebelah kanan ada 6 datum. Dan 30 ini adalah posisi yang di tengah. Ingat, datum yang di tengah dia berlaku sebagai median atau Q2. Jadi kita udah dapat median Q2. Dapat mediannya berarti median di soal tersebut adalah 30. Dan di sini kita akan mencari Q1 dan mencari Q3. Q1 kita lihat data di sebelah kiri, kita bagi menjadi dua bagian, yaitu karena di sini ada 6, kalau kita bagi dua menjadi masing-masing 3. Kita bagi 3 kiri, 3 kanan, dan sebelah kanan juga kita bagi 2, 3 kiri dan 3 kanan. Oke teman-teman, di sini mengerti? Di sini kita sudah menjadi 4 bagian ya, 1, 2, 3, 4. Maka pemisahan ini kita sebut kuartil. Ini kuartil 1 dan di sini kuartil 2. Kuartil 2 maklum kuartil 3. Kalau tadi kuartil 2 nilainya ada, sedangkan kuartil 1 ada di antara 2 datum, di antara 15 dan 15. Maka kuartil 3 di antara 55 dan 57. Bagaimana carinya? Caranya simpel saja, kita jumlahkan saja. Kalau posisi di tengah seperti ini kita jumlahkan saja, kemudian dibagi 2. Berarti di sini Q1 15 ditambah 15 dibagi 2. Dan begitu juga Q3. Kita jumlahkan saja 55 ditambah 57 lalu ditambah 2 sama dengan 56. Jadi kita udah dapat Q1 nya 15, median atau Q2 nya 30, dan Q3 nya yaitu 56. Oke, jadi pertanyaannya tadi apa? Median kita sudah dapat 30. Kuartil bawah Q1 15, kuartil tengah Q2 kita sudah dapat 30, dan kuartil atas Q3 dan 56. Sini itulah bagaimana cara menentukan median dan kuartil untuk data tunggal. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi modus atau MO. Modus atau MO ini merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya yang tinggi. Modus terbagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok.
interval kelas.